Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada kader Nahdlatul Wathon yang memang lahir batin punya kecintaan qaulan wa amalan wa difa'an kepada Nahdlatul Wathon, walaupun dia bukan zuriyah, dia bukan cucu, dia bukan cicit, dia bisa dan boleh memimpin Nahdlatul Wathon. Dia bisa dan boleh memimpin Nahdlatul Wathon. Ya. Tak akan mungkin meninggalkan Zainuddin. Seolah-olah Maulana Syekh ya, sudah meraba, memotret murid-murid Maulana Syekh itu banyak yang ragu terhadap Maulana Syekh. Maulana Syekh mengantisipasinya dengan wasiat renungan masa. Kalau Nanda memang beryakin tak akan meninggalkan, ya, tak sampai meninggalkan Zainuddin, Maulana Hasan mendoakan tamkin dalam kitab ya Al-Mustarsyidin. Gambaran ini menjelaskan bahwa Maulana Syekh ya, Bang Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengatakan secara shareh, ini Bang Guru Bajang penggantiku shareh, Zainuddin Sani penggantiku shareh. Apakah Anda ragu? Ngejanya Muhammad Zainuddin Sani jadi penerus, ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitokol sineno jadi penerusnya. Nilai bapak-bapak. Jadi untuk kita, kalau kita lihat ADART, jangan hanya dilihat ADART itu saja, tapi masuklah ke dalam makna di balik ADART itu. Apa artinya? Bahwa Al-Maghfurlah menyiapkan nilai-nilai yang harus kita pedomani untuk membangun organisasi ke depan. Maka saya katakan di sini supaya ada paham-paham sih dia nih, pengurus organisasi, bahwa Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu orang yang paling tahu menempatkan segala sesuatu. Kalau ibaratnya ada wadah, ini wadah keluarga, ini wadah umat, ini wadah pengajian, ini wadah organisasi. Jangan dicampur adukkan satu sama lain. Untuk berorganisasi ya ada ADART-nya, ada prosesnya. Untuk pengajian ada juga. Maka salah satu nilai yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah, beliau ini kan seorang faradi, ahli faraid. Yang namanya ahli faraid itu orang yang cermat. Jelas untuk kita ilmu faraid, saya sih mau setengah, saya sih mau sepertiga, saya sih mau 2/3, saya sih mahjub, saya sih mau 1/6, saya sih mau 1/8, lengkap detail. Beliau seorang faradi, ahli faraid. Maka beliau pandai dan memastikan supaya setiap hal itu diletakkan sesuai dengan tempatnya. Untuk organisasi ada prosesnya. Maka dalam hal ini bapak-bapak ibu, sekarang kebetulan saya ini cucu Al-Maghfurlah, sekarang memimpin, tidak menutup kemungkinan dalam konteks organisasi, tidak menutup kemungkinan entah kapan, bisa waktu dekat, bisa waktu agak lama, bisa waktu entah. Nanti kita lihat bagaimana sejarah bergerak, karena sejarah punya hukumnya, ada sunnatullah. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada kader Nahdlatul Wathon yang memang lahir batin punya kecintaan qaulan wa amalan wa difa'an kepada Nahdlatul Wathon, walaupun dia bukan zuriyah, dia bukan cucu, dia bukan cicit, dia bisa dan boleh memimpin Nahdlatul Wathon. Dia bisa dan boleh memimpin Nahdlatul Wathon. Nyambung sanad keilmuannya dari mahaguru beliau sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Maulana Syekh diakui keilmuannya oleh mahaguru beliau. Apakah kita ragu tentang statement pernyataan Maulana Syekh? Kalau memang Nanda memang beryakin
ya, tak akan mungkin meninggalkan Zainuddin. Seolah-olah Maulana Syekh ya sudah meraba, memotret murid-murid Maulana Syekh itu banyak yang ragu terhadap Maulana Syekh. Maulana Syekh mengantisipasinya dengan wasiat renungan masa. Kalau Nanda memang beryakin tak akan meninggalkan, ya, tak sampai meninggalkan Zainuddin, Maulana Hasan mendoakan tamkin dalam kitab ya Al-Mustarsyidi. Gambaran ini menjelaskan bahwa Maulana Syekh ya, Bang Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengatakan secara shareh, ini Bang Guru Bajang penggentiku shareh, Zainuddin Sani penggentiku shareh. Apakah Anda ragu? Karena keraguan-keraguan itu Maulana Syekh jawab dengan wasiat yang tadi. Kalau Nanda memang beryakin, berarti orang yang tidak ragu, orang yang belum yakin tentang pengganti-pengganti Maulana Syekh itu, berarti Maulana Syekh sudah nasihati kita. Kalau memang Nanda memang beryakin, tak sampai hati meninggalkan Zainuddin. Maulana Al-Hasan mendoakan tamkin dalam kitab Al-Mustarsyidi. Ungkapan spiritual Maulana Syekh ini untuk apa? Untuk meneguhkan keyakinan kepada kita bahwa ada pengganti ya Zainuddin Awwal dan ada Zainuddin Sani. Jadi kader Nahdlatul kan tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu sedikit pun. Kalau dia ragu, maka ya akan menghilangkan keberkahan pada dirinya. Kalau dia ragu dengan gurunya, maka dia akan menghilangkan keberkahan yang ada pada diri dan gurunya. Maulana Syekh sudah menegaskan kepada kita sekalian penggantinya Bang Guru Bajang. Itu terminologi istilah khas Maulana Syekh kepada kita. Maka jika kita ragu tentang itu, berarti kita ragu tentang kemuliaan karomah, keulamaan, kewalian Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh. Itu mafhum mukhalafahnya, contrary fact dari apa yang dikatakan oleh Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh. Pengganti Maulana Syekh Hamzah Wali dijelaskan secara sareh. Ya, penggantiku Bang Guru Bajang, penggantiku Zainuddin Sani. Maka kata Zainuddin Sani itu adalah alaman lil ghalabah, nama yang spesifik yang menunjukkan bahwa ada Zainuddin Awal, ada Zainuddin Sani. Tidak mungkin ada awal kalau tidak ada sani. Tidak mungkin ada sani kalau tidak ada awal. Apa maksudnya? Bahwa ada silsilatur riasah war riayah. Ada silsilah kepemimpinan. Ada silsilah ya koordinasi manajerial yang ingin dihadirkan oleh Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh akan tercapai sustainability, istimroriyah, ya, kesenimbungan perjuangan itu. Maulana Syekh punya perspektif sufistik bahwa akan terjadi persoalan pergolakan 10-20 tahun yang akan datang. Maulana Syekh sudah mengantisipasinya. Ini penggantiku, ini Zainuddin Sani. Itu statement Maulana Syekh ya 40 tahun yang lalu yang kita dengar sendiri. Saya bersaksi, saya mendengar sendiri dari Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh saat saya mengaji dulu di Ma'had. Gambaran-gambaran pengganti ini adalah gambaran ketaatan, loyalitas sami'na wa ta'na kita kepada apa yang distatementkan, dinyatakan oleh Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh. Dan ini tidak salah, tolak-taliban, dalam perspektif ilmiah, dalam perspektif analogi keilmuan, bahwa seorang tokoh, seorang wali, seorang ulama, apakah salah ya mengestafetkan kepemimpinannya kepada cucunya atau orang yang memang punya kapasitas di situ? Tidak ada. Dalam ilmu manajemen itu sudah dipersiapkan sumber daya manusia. Maulana Syekh sudah mempersiapkan penggantinya yang akan mampu untuk menerobos ruang-ruang kegelapan, ruang-ruang keterbelakangan di dalam wadah Nahdlatul Ulama. Maka Maulana Syekh menyebutnya dengan sebutan Zainuddin Sani, Zainuddin As-Sani.
Ini harus menjadi sebuah prinsip di dalam perjuangan kita. Dan itu tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama adalah sunnah hasanah yang lahir dari almarhumah Bapak Maulana Syekh untuk menjelaskan tentang estafet kepemimpinan. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi istimrar, organisasi yang terus-menerus akan berkelanjutan. Sampai di masa-masa hayat Maulana Syekh mewasiatkan kepada masyayikh kita, termasuk Abah Hanif, Abah Hilmi, Abah Mahmud, ya Allah yarhamah. Beliau dinasihatkan, diwasiatkan oleh Maulana Syekh, jaga mahatme, jaga mahatme, jaga mahatme, jaga wa enwime, napi juga apa saja yang kau putuskan, jangan lupa kasih tahu Hajah Rehanun. Itu wasiat-wasiat akhir hayat. Jika ada pesan-pesan sebelumnya, bisa jadi pesan-pesan sebelumnya adalah ada makna mansuh. Kenapa? Karena ada datang yang belakangan yang menjadi nasikh. Di dalam Al-Quran juga ada nasikh mansuh, ya kan? Pernah belajar ilmu Al-Quran? Ada nasikh mansuh. Maka yang menjadi statement adalah, menjadi produk hukum adalah ungkapan terakhir atau pernyataan terakhir. Itu di dalam organisasi Nahdlatul Ulama adalah sesuatu yang mutlak, harus berjalan pada rel-rel kebenaran itu. Maulana saya menyebutkan sebagai pengganti. Kata pengganti itu artinya ada yang memberi gantian, bergantian, bergiliran. Ya, bergiliran itu artinya sesuai dengan ritme, ya, zona ruang dan waktu tentu. Maulana saya pada eranya menghadirkan Nahdlatul Ulama, ya, pada ruang dan waktu. Umuna al-mujahidah al-barrah an-nasih Hajah Rehanun menghadirkan ilmu pada ruang dan waktu sesuai dengan tugas beliau. Maulana Syekh As-Sani sekarang ini menghadirkan Nahdlatul Ulama dalam ruang dan waktu. Apa sebabnya? Karena beliau itu adalah berposisi sebagai yakumu maqama Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani Al-Mashhur, memposisi sebagai pelanjut perjuangan dari Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu yang namanya pengganti. Maka Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin As-Sani pengganti yang memang dinyatakan secara sareh oleh Maulana Syekh, maupun informasi yang musalsal dari ini ke ini nyampaikan ini nyampaikan ini sampai nyampe ke kita. Itu adalah sebuah statement untuk memperkuat keputusan-keputusan sofistik, keputusan-keputusan strategik yang dihadirkan oleh almarhum Bapak Maulana Syekh. Itu. Lantas sekarang Maulana Syekh As-Sani, ya, sudah berusia 40 tahun. Apakah memang disebut Tuan Guru Bajang lagi? Ya, man balagha umruhu arba'ina sanatan bahwa syekhun. Kalau orang sudah berumur 40 tahun, maka bukan bajang lagi. Ya, maka dia orang tua, syekh namanya.